Selama ini saya bahas kasus tentang serial pembunuhan itu membahas beberapa tokoh ternama seperti Ted Bundy dan Danny Rolling. Namun untuk kali ini rasanya kurang greget kalau mendengar yang lebih menarik lagi tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh wanita. Ya, betul. Kali ini korbannya adalah wanita. Wanita itu berasal dari United Kingdom atau Inggris, yang dimana wanita itu sudah memiliki berbagai insiden dalam membunuh begitu banyak korban yang tak pandang bulu, baik laki maupun wanita. Ini berbeda dengan Ted Bundy yang kemarin mayoritas membunuh korbannya adalah perempuan. Lantas seperti apa kisahnya? Inilah cerita tentang Lucy Letby, si wanita pembunuh berantai paling mengerikan di Inggris. Namun sebelum lanjut, perlu diketahui dulu kalau saya upload video ini selama 2 hari sekali ya. Dan 2 hari itu sudah meliputi untuk proses pembuatan naskah, pembuatan perekaman dan juga pembuatan video. Nah, untuk itu ya estimasi paling cepat itu 2 hari. Tapi kalau paling lambat ya bisa 3 hari, 4 hari ya. Kadang kalau mungkin ada keperluan lain bisa sampai 1 minggu ya. Tapi tetap kami konsisten usahakan setiap minggu akan upload. Dan juga masalahnya kan untuk penulisan ini harus mencari sumber referensi dulu, dan dari sumber referensi ini tentu harus ditulis ulang dan juga perlu diperhatikan ejaannya. Jadi memang ini membutuhkan waktu yang agak susah sih. Jadi mohon bersabar, dan pastinya setiap minggu saya upload video. Dan untuk bagi yang mau naskah dan skripnya silahkan hubungi email yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan jika kalau mungkin berminat untuk membagikan cerita atau apa yang memang itu silahkan. Nah, untuk skripnya atau naskahnya itu ada biayanya, tapi ya karena ini kan memang adalah ketik sendiri bukan hasil copy paste, dan kalau apa kan biar sama enaknya juga ya. Terima kasih. Dan balik lagi ke cerita. Cerita hari ini cerita tentang seorang pembunuhan bayi paling sadis di Inggris, yang lebih familiarnya di Pulau Britania Raya. Cerita ini bermula dari seorang wanita bernama Lucy Letby yang merupakan seorang perawat yang berasal dari Hereford, yang dimana kota Hereford ini tepat berada di Inggris, namun lebih dekat dengan Wales. Dan Lucy sendiri lahir pada tanggal 4 Januari 1990, yang dimana saat kejadian dia baru saja berumur 25 tahun, dimana dia sendiri telah membunuh kurang lebih 7 bayi di tempat dia kerja. Dengan profesinya sebagai seorang perawat waktu itu, dia baru saja lulus dari sebuah kampus ternama bernama Chester University, di mana dia mengambil jurusan ilmu keperawatan. Lalu dia akhirnya bekerja di sebuah ruangan yang bernama neonatal atau ruangan NICU kalau ya di rumah sakit. Kalau mungkin di rumah sakit istilahnya ada ICU, PISU, ada HCU ya kan. Nah, ini ada PISU, ada NICU. Nah, kalau NICU ini ya mungkin ada ruangan bayi ya. Tepat di rumah sakit Countess of Chester pada tahun 2012 lalu. Di masa kecil, Lucy merupakan anak yang biasa-biasa aja. Dia suka bermain dengan teman-temannya, sering ikut ke kafe, sering ikut kumpul-kumpul, yang memang tidak ada bedanya dengan anak-anak pada umumnya. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan bernama John Letby dan Susan Letby. Kedua orang tuanya merupakan orang kaya raya, yang dimana bapaknya bekerja sebagai seorang manajer bank di salah satu bank swasta di Inggris, sedangkan ibunya bernama Susan Letby yang bekerja sebagai admin bank. Jadi sepertinya mereka ini teman satu kantor ya, bawahan sama atasan yang saling suka sama suka. Dan umurnya pun terpaut jauh, dimana saat John Letby sendiri berumur 44 tahun dan saat kelahiran putrinya itu, sedangkan ibunya Susan Letby masih berumur 29 tahun. Mereka berdua terpaut umur 15 tahun, jauh lebih tua sang ayah. Lucy sendiri baru muncul dalam kandungan setelah 6 bulan pernikahan kedua orang tua itu. Namun saat kelahiran Lucy, sang ibu kerap kali mengalami kesusahan melahirkan. Ya, yang ini bisa saja menjadi sebab-sebabnya kenapa Lucy melakukan hal-hal yang sama kepada ibu-ibu lain, terutama dalam hal pembunuhan. Jadi menganggap bayi itu yang terlahir normal membuatnya trauma akan masa lalunya. Omong-omong, Lucy sendiri sempat terlahir secara prematur ya, yang membuat dia harus berada di inkubator selama 6 bulan waktu itu.
Dan tentu, setelah masuk ini ya memang kondisi tubuhnya memang agak sedikit terganggu kalau nggak salah. Setelah Lucy tumbuh menjadi anak-anak, kedua orang tuanya begitu menyayangi putri tunggalnya itu. Karena mungkin sang ayah sudah memasuki umur 50 tahun dan sudah memasuki kategori umur yang sudah cukup renta senja. Jadi selagi masih ada waktu, dia ingin begitu menyayangi putrinya ya semata wayang itu, dan sudah tidak mau lagi punya anak. Lucy dan kedua orang tuanya tinggal bersama di Hereford, tempat di mana Lucy dibesarkan. Mereka tinggal di persimpangan rumah mereka. Rumah itu sudah dibangun sejak tahun 1930-an, yang merupakan rumah tua. Mereka hidup bertetangga. Menurut penuturan tetangganya, keluarga Lucy memang begitu menyayangi anaknya. Namun entah mereka mau menceritakan jika Lucy dulu lahir dengan berbagai tentu itu tetangga tidak mengetahui hal itu. Namun tetangga juga menambahkan jika keluarga Letby memang sangat melindungi anaknya. Bahkan setiap kali Lucy bermain dengan teman-temannya, orang tuanya pun selalu memantau gadis itu. Beberapa tetangga juga tentu tidak merasakan hal aneh pada Lucy. Lucy tidak pernah bertindak psikopat seperti apa yang dilakukan pada kasusnya ini. Lucy menjalani aktivitas seperti anak normal pada umumnya, dan bahkan tindakan yang sering dia lakukan tidak pernah mengindikasikan kalau dia memang memiliki kelainan apapun yang berhubungan dengan otak. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Lucy pun tumbuh menjadi remaja dan memasuki Elliston School pada tahun 2005. Selama di SMA, menurut pengakuan beberapa temannya, dia dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dalam memecahkan sesuatu masalah. Tapi dia anaknya sedikit tertutup. Lantas dia akhirnya dia bisa melanjutkan lagi ke perguruan tinggi negeri di Universitas Chester, yang merupakan sebuah perguruan tinggi khusus bidang keguruan yang paling ternama di Inggris, yang berada di kota Chester itu, yang berjarak hanya 2,3 km dari rumahnya keluarga Letby di kota Hereford. Dan selama kuliah, dia pun mengambil jurusan ilmu keperawatan. Setelah selesai kuliah, Lucy dinyatakan lulus sebagai sarjana perawatan pada tahun 2011, yang dimana kelulusan Lucy ini dianggap sangat berharga, karena dia sendiri merupakan sarjana pertama dari keluarga kecil Letby yang berhasil kuliah hingga tamat. 1 tahun kemudian, tepat di tahun 2012, Lucy resmi bergabung di Rumah Sakit Countess of Chester yang tepat di bagian NICU, sebagai tempat untuk mengurus bayi baru lahir secara intensif dan menjadi perawat di bagian itu. Dikarenakan tempat kerja Lucy dan rumahnya memanglah jauh, maka Lucy putuskan diri untuk tinggal sendiri. Namun selama tinggal sendiri, dirinya kerap kali mendapatkan pertentangan dengan kedua orang tuanya. Hal ini karena selama ini Lucy begitu dekat dengan orang tuanya. Tentu akan keberatan jika putri tunggalnya itu dilepas begitu aja. Namun Lucy harus berbuat apa? Sudah terlanjur bekerja di tempat itu, tentu akan sulit lagi mencari pekerjaan jika dia resign dari kantornya itu. Jadi berat atau enggak, Lucy tetap harus tinggal terpisah dengan orang tuanya. Meski terkadang kedua orang tuanya itu enggak rela kalau kehilangan anaknya itu pergi. Akan tetapi sekalipun mereka begitu keberatan jika anak tinggal sendiri, tapi mereka akhirnya membelikan anaknya itu rumah di Chester seharga 179.000 pound sterling atau sekitar 3,6 miliar kalau dikurs rupiahkan sekarang ini, khusus untuk Lucy pribadi. Dan Lucy pun tinggal bersama dua kucingnya yang bernama Tiger dan Smooch, yang hidup bersamanya dan tinggal di kota Cathedral Chester yang berada di barat laut Inggris itu. Rumah Lucy pun di Chester tentu lebih besar daripada kampungnya sendiri, dengan perkarangan halaman yang luas, teras yang besar, dan jalan yang besar sekaligus kamar tidur 3 lantai. Tentu hal ini membuat Lucy jadi kacang lupa kulit, dan akhirnya kedua orang tua pun membenci Lucy karena lama tak pernah pulang meski jarak kota Chester dan Hereford tidak terlalu jauh. Lucy banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja, pergi nge-gym, dan berkumpul bersama rekan-rekan kantornya. Itu sebagai aktivitas sehari-harinya. Lucy pun mendapatkan kesempatan lagi untuk mengikuti pelatihan di rumah sakit khusus wanita di kota Liverpool pada tahun 2012, tepat di akhir tahun tersebut, sampai tahun 2015. Di akhir pelatihan itu, pada tahun 2015, Lucy mendapatkan sertifikasi kelayakan mengurus pasien bayi di perawatan intensif. Lalu pada April 2015, Lucy kembali lagi dipanggil oleh manajer rumah sakit Chester
untuk memasuki bidang lebih tinggi, yaitu di bidang keselamatan pasien bayi, yang memerlukan perawatan lebih intensif, sedangkan pihak rumah sakit pun percaya kepada kemampuan Lucci yang dirasa sudah cukup mumpuni untuk berkarir di tingkat yang lebih sulit lagi. Dan sejak saat itu, dia mulai mengubah jadwal shift malamnya, di mana sebelumnya bekerja di pagi hari, kini bergeser pada malam hari. Dan disinilah jejak kriminal Lucci pun mulai terlihat. Lucci pun memulai aksi mengerikan itu pertama kali pada 8 Juni 2015, di mana ini adalah aksi pertamanya dalam membunuh bayi. Korban pertamanya merupakan bayi kembar dengan nama samaran A dan B. Sengaja orang tua korban tidak mau memberitahukan nama bayi tersebut kepada publik, tetapi jenis kelamin kedua bayi tersebut adalah laki-laki dan perempuan. Lucci melakukan aksi tersebut pada malam hari, dan mereka mulai mengalami keruntuhan setelah diberi suntikan cairan ke dalam perutnya, yang membuat bayi si A tersebut mengalami berat badan turun drastis, dan juga imun yang turun pada dalam waktu sekejap. 90 menit kemudian, bayi itu akhirnya meninggal di tempat. Lantas bayi itu yang bernama A ini menjadi korban kali pertamanya. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juni 2015, Lucci membunuh lagi saudara kembar si A, yaitu si B. Metode pembunuhannya pun sama seperti saudaranya si A, tapi dia menyuntikkan beberapa dosis ke perut si B, yang membuat bayi itu seketika langsung emboli udara, yang menyebabkan pembuluh darahnya tersumbat oleh zat asing yang berbahaya. Selang 4 hari kemudian, Lucci memulai lagi aksinya dengan pembunuhan ketiga pada 14 Juni 2015. Korban kali ini adalah bayi prematur dengan umur baru 7 minggu, dengan berat 800 gram berjenis kelamin laki-laki. Lucci pun memulai aksinya dengan menyuntikkan gas ke dalam perut bayi itu, namun tidak ke pembuluh darahnya. Jadi bayi tersebut tidak terkena emboli seperti dua bayi sebelumnya. Tapi bayi itu mengalami keruntuhan karena kelebihan gas di dalam perutnya. Lucci melakukan insiden itu sama seperti insiden sebelumnya di malam hari, tepat di inkubator bayi tersebut. Meski kerap beberapa kali bunyi alarm, namun pihak rumah sakit belum begitu respon dengan hal tersebut. Berikutnya, Lucci sempat jeda aksi tersebut untuk menghindari kecurigaan adanya pembunuhan di ruangan NICU itu. Maka Lucci melanjutkan lagi pada 22 Juni 2015, tepat 1 minggu lebih 1 hari setelah pembunuhan bayi keempat. Kali ini korbannya merupakan bayi perempuan yang namanya disamarkan dengan istilah D. Untuk metode pembunuhannya sama seperti bayi A dan B, di mana Lucci menyuntikkan gas di pembuluh darah yang menyebabkan emboli atau tersumbatnya aliran darah akibat zat benda asing. Si bayi pun mengalami emboli dengan cepat. Namun beruntungnya saat si bayi ini ke dalam keadaan pucat dalam kondisi drop, orang tua pun segera meresusitasi, yang dimana hasil pemeriksaan si B mengalami emboli dengan banyak gas di dalam perut. Namun setelah mendapat kabar terkait keruntuhan misterius pada 3 bayi sebelumnya dalam 1 bulan pada bulan Juni 2015, tentu pihak rumah sakit segera menyerahkan hal ini kepada ahli neonatologi rumah sakit tersebut. Dan dari hasil otopsi, rumah sakit menjelaskan kalau keempat bayi itu dianggap tidak wajar. Lantas pihak rumah sakit menyerahkan lagi ke Komite NHS Foundation Trust, yang merupakan sebuah lembaga khusus yang bertugas dalam menangani masalah penyakit akut di Inggris. Dan lembaga itu memang paling terkenal se-Inggris karena sudah menyelesaikan begitu banyak kasus tentang masalah penyakit. Alhasil pihak komite mengklarifikasikan penyebab kematian bayi ini karena kesalahan obat. Lantas tragedi ini dianggap paling memalukan dalam pelayanan bayi selama kurun waktu ratusan tahun di rumah sakit itu. Pasalnya rumah sakit ini paling tidak mentok keblunderan dalam kasus keruntuhan bayi hanya 2 kali dalam 1 tahun. Dan itu pun tempo waktunya terbilang jauh. Ini dengan keruntuhan 3 bayi sekaligus dalam waktu 1 bulan. Tentu membuat pihak rumah sakit malu dan cemas bukan dalam pelayanan bayi selama kurun waktu ratusan tahun di rumah sakit itu. Pasalnya rumah sakit ini paling tidak mentok keblunderan dalam kasus keruntuhan bayi hanya 2 kali dalam 1 tahun. Dan itu pun tempo waktunya terbilang jauh. Ini dengan keruntuhan 3 bayi sekaligus dalam waktu 1 bulan. Tentu membuat pihak rumah sakit malu dan cemas. Pihak rumah sakit pun menanyakan lagi pada Stephen Burley, yang merupakan kepala unit NICU terkait hal tersebut. Dan Stephen pun langsung melakukan pemeriksaan di ruang praktik.
Alhasil setelah mendapatkan laporan dari Alison Kelly selaku kepala operasional ruang NICU, tentu menjelaskan jika shift malam kini dipegang oleh Lucy Letby. Namun Stephen belum memanggil Lucy Letby karena alasan tugas dan kekurangan tenaga perawat untuk jam tertentu itu. Pasalnya Lucy sendiri mendapatkan jam ekstra karena mungkin shift malam cuma dipegang oleh Lucy gitu ya. Jadi tugas hanya berlaku untuk Lucy aja. Jadi kalau mungkin Lucy dipindahkan tuh sangatlah sayang. Sekalipun pengaduan dari keluarga bayi tersebut kerap dimasukkan, tapi pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan selanjutnya, dan kasus ini pun dibiarkan begitu saja. Atas penundaan pemeriksaan kasus ini, Lucy melanjutkan lagi aksinya pada 4 Agustus 2015, di mana korbannya adalah bayi kembar laki-laki berinisial E dan F. Namun di tanggal 4 ini, Lucy membunuh salah satu dulu yang merupakan kakaknya bernama E, yang merupakan bayi prematur. Seperti kasus sebelumnya, Lucy menyuntikkan gas ke perut bayi itu yang mengakibatkan pendarahan tetapi pada saluran nasogastrik. Keesokan harinya pada tanggal 5, percobaan pembunuhan dilakukan lagi oleh Lucy, di mana korbannya merupakan saudara si E, yaitu si F. Pada kesempatan ini, Lucy menyuntikkan lagi kepada si F dengan menyuntik insulin ke dalam aliran darah F tersebut. Alhasil, saat pemeriksaan oleh pihak dokter, tubuh bayi berinisial F mengandung banyak sekali insulin dan juga sedikit C-peptida yang membuat kondisi tubuh tidak seimbang. Jadi memang mungkin bayi itu harus kondisi insulin dan sama C-peptidanya itu memang harus seimbang ya untuk menjaga metabolisme tubuhnya. Tapi bayi itu berhasil diselamatkan. Bulan berikutnya pada 7 September 2015, Lucy memulai lagi aksinya kepada bayi dengan samaran G yang sudah berumur 15 minggu. Dengan berat 4,5 kilo berjenis kelamin perempuan, merupakan bayi prematur. Kali ini metode pembunuhannya berbeda. Lucy menggunakan susu campur insulin dan udara melalui selang nasogastrik. Proses pembunuhan ini bertahap di mana dia memberikan susu itu pada bayi selama 3 kali dalam 3 minggu. Ini artinya 1 minggu hanya dikasih segelas susu ya. Namun susu tersebut karena mengandung cairan gas yang dipakai untuk membunuh beberapa bayi sebelumnya, tentu ini membuat kerusakan sel pada bayi tersebut yang membuat cacatnya seumur hidup. Namun setelah kondisi bayi tersebut tidak fit, beruntungnya kedua orang tua langsung memindahkan bayi tersebut ke rumah sakit Love Park untuk memulihkan sakitnya itu. Dan ketika bayi itu telah sembuh, orang tua si G ini membawanya lagi ke rumah sakit Chester. Dan kali ini Lucy menggunakan metode lain dengan menambahkan racun di makanan yang diberi tepat pada jam 10 pagi. Beruntungnya daya tahan tubuh bayi tersebut sudah biasa menyesuaikan dengan zat asing. Sekalipun terkena dampak, namun tidak mengakibatkan kematian. Bayi itu kini sudah berumur 8 tahun, tapi mengalami penyakit autis dan tidak bisa sembuh seumur hidup. Pada bulan Oktober 2015, pihak manajemen lingkungan rumah sakit mengadakan survei sepihak di mana dia memperhatikan aktivitas ruang NICU tersebut sepanjang malam yang menjadi sebab-sebab keruntuhan beberapa bayi dalam beberapa bulan terakhir. Alhasil, pihak manajemen mencurigai adanya praktik pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Lucy. Namun pihak manajemen belum mengungkapkan itu dan hanya sebatas menduga, karena selama ini aktivitas malam lebih banyak diisi oleh Lucy. Namun hal itu ditolak oleh Truth Executive lantaran tidak ada bukti valid yang bisa menjelaskan jika Lucy sudah membunuh bayi tersebut. Memasuki 2016, Kepala Utama NICU Rumah Sakit Chester, Stephen Birthday, meninjau ulang terkait kasus kematian bayi selama beberapa bulan terakhir dengan meminta adakannya pertemuan langsung dengan Kepala Rumah Sakit, Ian Harvey, yang disebut rapat darurat sejak April 2016, namun sampai Mei 2016 pihak kepala rumah sakit pun belum memberikan informasi pasti kapan akan rencana rapat tersebut. Akhirnya berlanjut lagi pada 9 April 2016, Lucy memulai lagi insiden pembunuhan itu kepada 2 bayi sekaligus, yaitu bayi laki-laki bernama L dan M. Namun upaya tersebut gagal, sekalipun bayi tersebut mengalami kecacatan setelah itu. Tapi metode pembunuhannya dilakukan dengan cara suntik insulin yang menyebabkan tekanan darah kedua bayi tersebut meninggi, pernapasan yang terganggu, dan otaknya pun mengalami pendarahan. Namun beruntung pihak keluarga segera menindaklanjuti hal tersebut
yang membuat kedua bayi itu selamat seumur hidup. Berikutnya, pada 3 Juni 2016, bayi berinisial N baru lahir mengidap hemofilia. Namun, mirisnya Lucy memasukkan selang ke dalam tenggorokan anak laki-laki itu yang membuat bayi itu trauma. Tapi beruntungnya bayi itu berhasil selamat setelah orang tuanya melakukan pemantauan terus sepanjang malam, yang membuat aksi Lucy pun gagal. Pada 23 Juni 2016, ini kali terakhir Lucy melakukan pembunuhan, di mana korban merupakan dua saudara kembar bernama O dan P. Kedua anak ini sebetulnya sudah dirawat oleh Lucy, dan Lucy pun kerap memasukkan gas insulin itu melalui selang ke tenggorokannya. Dan akhirnya keduanya pulang untuk menikmati liburan bersama di kota Ibiza setelah kondisi dua anak tersebut sudah kembali fit dirasa orang tuanya. Namun di tengah jalan, O yang merupakan kakak tiba-tiba pingsan yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit Chester lagi. Alhasil dari ronsen tersebut menunjukkan banyak gas beracun dalam tubuh O. Setelah mengetahui banyaknya gas beracun di dalam tubuh O yang kerap dapat menghancurkan diafragma baik O maupun P, keluarga pun segera melaporkan hal itu pada polisi, dan polisi langsung memperhatikan kejadian tersebut. Tak lama, selang 13 menit kemudian, selepas O dinyatakan meninggal, tiba-tiba P yang merupakan saudara O mengalami kondisi kritis lagi. Setelah diperiksa, P ternyata terdapat banyak sekali udara di paru-parunya yang dimasukkan lewat selang nasogetrik itu. Dan juga terdapat kandungan cairan susu beracun yang membuat aliran darahnya tersumbat, sekaligus menghancurkan diafragma dua anak tersebut. Pihak dokter pun meyakinkan jika kedua anak tersebut masih bisa diselamatkan jika dirujuk ke rumah sakit lain. Namun O dan P akhirnya keburu meninggal di tempat. Lantas setelah itu, Kepala NICU Stephen Birthday segera menelpon manajemen SDM, Karen Rest, untuk mengeluarkan Lucy Letby dari unit tersebut karena dianggap gagal dalam mengurus bayi-bayi tersebut. Banyak bayi mati belakangan ini. Tapi pihak kepolisian pun belum mengusut kasus tersebut, dikarenakan belum ada bukti yang pasti yang bisa menjelaskan jika Lucy sudah membunuh bayi-bayi itu sebelumnya. Dan sebenarnya pihak rumah sakit hanya menganggap jika Lucy tidak mahir dalam mengurus bayi, sehingga menyebabkan banyaknya kematian. Alhasil Lucy sendiri belum bisa ditahan dan hanya sebatas dimutasi unit, pindah dari satu unit ke unit lain. Beberapa kasus keruntuhan bayi sebelumnya tentu menjadi perdebatan hangat bagi para petinggi rumah sakit Chester. Pihak rumah sakit pun kerap kali mendapatkan banyak pengaduan dari keluarga korban. Komisi Kualitas Perawatan Inggris, setelah kasus tersebut viral berkat MBRSK, mengatakan jika angka kematian bayi di rumah sakit Chester meningkat dalam tahun 2015 ke 2016. Tentu ini menjadi polemik besar bagi pengelola rumah sakit, dan para eksekutif rumah sakit pun mengadakan berbagai pertemuan langsung dengan kepala staf khusus yang membuat sebuah dugaan sendiri-sendiri, termasuk melibatkan ahli gizi dan neonatologi untuk meninjau permasalahan itu. Serangkaian pemeriksaan dan juga observasi oleh pihak neonatologi dan aneka badan perlindungan yang ada di Inggris tidak bisa memastikan secara pasti akan sebab kematiannya para bayi-bayi di situ. Lantas opsi minta untuk diselesaikan bersama pihak kepolisian, tapi tidak melibatkan Lucy untuk diwawancarai. Sementara waktu perlu kerjasama dulu dengan pihak kepolisian. Menurut konsultan rumah sakit, jadi konsultan rumah sakit itu ingin sebaiknya pihak rumah sakit mengadakan pertemuan langsung dengan kepolisian ya guna menginvestigasi barangkali ada pembunuhan di sini. Pada bulan September 2016, Lucy akhirnya mengeluhkan jika dirinya merasa nggak nyaman berada di tempat kerja yang baru. Akan keluhan tersebut, pihak rumah sakit pun tepat di bagian SDM segera memanggil Lucy dan kedua orang tua Lucy. Mereka mengadakan pertemuan secara pribadi jika apa yang dia lakukan sebenarnya merupakan sebuah kelalaian yang tidak dapat dihindari dan menyebabkan kematian bayi. Padahal secara resmi dan keahlian sertifikasi Lucy memiliki keahlian di bidang perawatan bayi dan anak. Akhirnya Lucy pun diberikan surat permohonan maaf dari rumah sakit oleh pejabat rumah sakit. Mungkin perlu membahas lagi jika Lucy akan dikembalikan lagi ke ruang NICU, asal kasus
kasus terhadap keruntuhan bayi itu sudah diselesaikan. Sambil menunggu masalah itu diselesaikan, Lucy dijeda kerja selama 6 bulan dan akan diperpanjang lagi jika kasus tersebut belum diselesaikan juga. Pada Mei 2017, polisi resmi turun tangan atas kasus ini dengan menggunakan sandi operasi Hummingbird, di mana pihak kepolisian meminta penjelasan dari keluarga korban, mencari peralatan yang digunakan dalam perawatan bayi, sampai wawancara dengan pihak rumah sakit, termasuk memanggil Lucy untuk menjelaskan semua apa yang sudah terjadi. Alhasil berbagai tanggapan beraneka ragam. Jika bayi itu mungkin keracunan obat, tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, dan berbagai alasan pun kerap diutarakan oleh seluruh jajaran rumah sakit. Lantas karena tidak ada bukti yang valid, dan sementara waktu polisi menahan Lucy pada tanggal 3 Juli 2018. Sambil menggali informasi lebih dalam tentang hal tersebut, polisi sementara waktu menduga jika Lucy lah pelakunya dengan dugaan 8 pembunuhan dan 6 dakwaan percobaan. Setelah penahanan sementara Lucy, polisi pun segera turut menginvestigasi rekam jejak Lucy sebelum berurusan dengan masalah ini, di mana Lucy sebelumnya kerap berurusan dengan rumah sakit wanita di kota Liverpool. Alhasil tidak ada bukti jika Lucy melakukan perbuatan kriminal di rumah sakit tersebut yang membuatnya dibebaskan dengan jaminan pada 6 Juli 2018. Lalu di tahun 2015, polisi menguatkan lagi dugaan jika Lucy terlibat dalam hal itu. Setelah beberapa laporan masuk, maka Lucy ditahan lagi pada 13 Juni 2020 dan dibebaskan pada 10 November 2020 karena tidak ada laporan masuk lagi mengenai kasus kematian bayi-bayi tersebut. Namun di akhir tahun 2020, polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban yang sangat mengejutkan, yaitu orang tua tersebut setelah mengingat kembali akan kejadian tersebut, sang ibu menceritakan kronologi lengkap jika dia mendengar bayinya tengah menjerit akibat ditusuk selang ke mulutnya hingga berdarah. Kondisi itu membuat bayi tersebut kritis dan meninggal beberapa jam kemudian. Akan tetapi, setelah sang ibu menceritakan hal itu, Lucy pun segera menemui orang tua korban, di mana dia memberikan kartu permohonan maaf, bukan cuma kepada orang tua yang bersangkutan, semua korban pun dia kirimkan kartu permohonan maaf itu. Dan Lucy pun menganggap itu sebuah kelalaian yang dia yang awam pengetahuan tentang kedokteran anak. Laporan masuk lagi dari konsultan lagi, di mana dia melihat Lucy di tengah berjalan mendekati inkubator pada bayi prematur, di mana dia kerap melakukan intervensi pada bayi tersebut. Namun saat ditanya, Lucy menjawab bayi dalam keadaan kritis dan perlu disembuhkan. Alhasil bayi bisa terselamatkan walau mengalami cacat permanen nantinya. Dugaan lain juga menjelaskan jika semua bayi yang dipegang oleh Lucy rata-rata meninggal dan mengalami kecacatan. Tentu ini menjadi tanda tanya besar kenapa hal itu bisa terjadi. Ada diantaranya keracunan, ada juga yang bilang pingsan, ada juga yang paru-parunya bocor, yaitu memang macam-macam, banyak sekali alasannya. Lucy pun juga dituduh telah memasukkan waktu pada catatan pasien agar tidak ditempatkan di lokasi keruntuhan. Hal ini sebagaimana upaya tidak terdeteksi dia telah melakukan itu semua dan bukan orang yang melakukannya. Dan dia bukan orang yang melakukannya maksudnya. Lucy pun berterus terang jika dia tidak melakukan hal itu, dan hal itu dianggap fitnah. Orang yang gak suka sama dia. Karena sempat terjadi perdebatan, pihak kepolisian pun segera menyusuri rumah tempat tinggal Lucy berada. Di situ mereka menemukan catatan jika selama ini Lucy mengungkapkan isi hatinya jika dia benar-benar menyesali dan putus asa atas apa yang dia perbuat selama ini. Beberapa tulisan diantaranya, "Saya minta maaf ya, karena kamu tidak dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Saya nggak ingin melakukan ini lagi. Mengapa harus saya? Saya tidak bisa melakukan apapun. Kami mencoba yang terbaik dan itu pun nggak cukup. Saya memang jahat. Saya melakukan hal ini semua. Saya sengaja membunuh mereka karena saya tidak cukup baik untuk merawat mereka." Namun para pihak sepakat jika tulisan itu ditulis sebagai bentuk rasa sedihnya dan dia dimutasi ke tempat lain yang membuatnya kurang betah. Namun menurut laporan The Guardian, jika selama ini Lucy memiliki fobia terhadap anak-anak ini, mungkin karena dia punya masa lalu di mana orang tuanya begitu bermasalah ketika
melahirkannya, dan ini dibuktikan dengan salah satu catatan Lucci yang menuliskan, "Saya tidak akan pernah menikah atau memiliki anak. Saya tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga." Akan tetapi ini dibantah. Kenapa Lucci selamanya ambil jurusan keperawatan dan mengambil pelatihan mengurus bayi, kalau mungkin dia memang fobia sama anak-anak. Selanjutnya pihak kepolisian juga menemukan lagi dokumen perawatan yang dirasa cukup ganjal, karena di situ terisi tulisan tentang pembunuhan termasuk kandungan gas yang dia pakai, dan juga catatan kriminal resosial. Menemukan catatan tersebut di bawah kasur Lucci yang menandakan jika Lucci memang sengaja menyembunyikan hal itu. Terdapat 257 lembaran kertas yang merupakan dokumen baik rencana maupun juga hasil kerja Lucci dalam perawatan tersebut, yang dimana 21 lembar tersebut merupakan catatan pembunuhan terhadap bayi. Lucci sepertinya lupa membuang atau merusak kertas itu. Dan pada akhirnya Lucci disidang pada Mei 2023. Di sana dia memberikan banyak keterangan dan juga kesaksian seolah-olah dia tidak bermaksud jahat melakukan hal itu. Adapun yang dia ucap karena dia memang merasa frustasi dengan tekanan hidupnya, termasuk mengatakan bla 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 yang dirasa sangatlah menyimpang dan membuat jaksa jengkel dengan pengakuannya Lucci yang merasa dirinya benar. Namun berbeda lagi pendapat dari pengacara pembela Lucci. Kalau pengacara sempat menyebutkan jika polisi terlalu terkonsentrasi terhadap satu orang. Mereka lupa jika perawat di situ memanglah banyak dan memiliki kong kali kong satu sama lain. Termasuk pengacara juga membantah jika kematian bayi mungkin bisa saja karena selang yang kaku atau sudah jelek dan patah di dalam tubuh bayi itu mengakibatkan kematian. Itu nggak bisa dibantah lagi. Namun pendapat pengacara tersebut dibantah lagi oleh pihak jaksa jika seharusnya Lucci sudah memahami kualitas peralatan yang digunakan sebelum praktik tersebut, dan juga ikut disanggah oleh konsultasi jika Lucci yang bekerja sendiri malam itu sepanjang kasus. Akhirnya semua argumen telah terpatahkan. Maka kini giliran hakim memutuskan jika Lucci bersalah atas 7 dakwaan pembunuhan bayi dengan cara disuntik mati, memberi makan berlebihan, meracuni dengan insulin, dan juga memukul bayi dengan peralatan medis. Dan diperkuat lagi dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap 6 bayi. Tetapi Lucci tidak bersalah atas 2 tuduhan percobaan bayi karena 2 korban tersebut selamat dan masih hidup hari ini. Atas berbagai tuduhan dan hakim pun menyimpulkan jika Lucci bertanggung jawab atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap 8 dan 6 bayi itu. Tentu membuat hakim mengeluarkan sanksi bagi Lucci dengan hukuman penjara seumur hidup. Dan Lucci pun menjadi wanita keempat di Inggris yang dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup atas perbuatannya sejak transformasi hukum Inggris pada tahun 1830. Sebenarnya Lucci mendapatkan jatah banding 28 hari. Namun Lucci menolak hal itu. Lucci lebih memilih menerima konsekuensi yang ada di dalam penjara, tepat di penjara County Durham. Namun pada Januari 2024, Lucci dipindahkan ke lapas Hepworthville yang merupakan penjara wanita dan satu-satunya penjara yang dikelola oleh lembaga swasta Inggris. Dan sejak saat itu, orang tua Lucci tidak bisa memberikan permohonan apapun kepada hakim maupun penegak hukum, karena sudah terbukti jika putri mereka bersalah atas hal tersebut dan perlu menjalani hukuman penjara seumur hidup. Kisah pembunuhan keji yang dilakukan oleh Lucci ini menjadi kisah pembunuhan sadis oleh wanita sepanjang sejarah berkedok kedokteran pertama di Inggris dan di seluruh dunia. Dan kasus ini hampir mirip dengan kasus pembunuhan Joseph Mengele yang merupakan dokter Nazi pada Perang Dunia Kedua, yang dimana mereka menggunakan manusia hidup untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen. Jadi memang sangat kejam luar biasa ya. Pembunuhan anak gak berdosa terus lalu dibunuh, ini kan ya rasanya kan agak sedikit ganjal ya. Lain kalau mereka sudah berdosa dibunuh itu memang masih ada wajar-wajarnya walaupun nggak boleh, tapi kalau ini anak-anak jadi memang agak susah sih, memang sudah sangat keterlaluan. Nah kalau kamu suka ya silahkan like, comment, share, dan juga subscribe channel saya untuk menambah kemajuan channel saya dan juga memberikan berbagai cerita-cerita menarik dari seluruh dunia maupun Indonesia. Terima kasih.